Sudah kurang lebih 2 minggu, aku dan Galang menjadi satu kelompok. Dalam 2 minggu ini, Galang sukses membuatku diperlakukan secara dingin oleh anggota lain dan anggota kami, dan beberapa gadis-gadis dusun lainnya yang memang mencari perhatian Galang. Galang memang sangat menarik secara fisik, tingginya yang begitu mencolok di 145 cm, dengan budi kurus serta kulit sawo matangnya, ditambah gigi gingsul sebelah kanannya itu, membuat ia digilai wanita secara fisik. Didukung lagi dengan sikap ramah dan humorisnya yang membuat wanita yang ada di lingkungannya benar-benar bertekuk lutut. Aku sendiri heran, mengapa orang seperti Galang lebih memilih melimpahkan perhatiannya pada aku, wanita biasa saja yang juga tak cukup menyenangkan dalam bercanda. Mungkin cara bercandaku membosankan, tapi tak mengapa, memang setiap ngobrol dengan Galang, aku merasa Galang menemukan kecocokan. Aku paham betul maksud yang ingin disampaikan oleh Galang. Siang itu aku harus melaksanakan kegiatan bersama 5 anggota wanita lainnya. Namun aku malah ditinggal sendirian dan mereka naik mobil jemputan. Saat itu aku berencana naik motor sendiri menyusul. Namun motor operasional milik kelompokku justru tengah kehabisan bensin lagi. Mau tidak mau, di tengah kebingungan itu, aku harus menelepon salah satu anggota kami yang lain, Riri. Dia sangat dingin karena begitu menyukai Galang sejak awal kegiatan. Jalan kaki atau enggak saja lo sana, cewek gatel so cantik. Telepon ditutup begitu saja oleh Riri. Wah, ini benar-benar eskalasi kemarahan Riri sepertinya. Aku dan Riri memang biasa saling diam saja. Meski aku tahu, ia sering menjelekkan aku di belakang karena Galang begitu dekat denganku. Bahkan Galang yang iseng terang-terangan menunjukkan ketertarikan padaku, dengan selalu duduk di sampingku saat ada rapat kelompok. Setiap aku pindah tempat, ia terus mengikuti aku, dan sampai akhirnya ia pegangi tanganku untuk tetap ada di sampingnya tanpa berkata apapun. Ia hanya terus fokus memimpin rapat, meski tahu anggota lain kasak kusuk dengan sikapnya padaku. Jujur saja, sikap Galang yang begitu yang seringkali justru jadi bahan untuk anggota lain untuk menyiksaku. Tak jarang memang aku dikerjai oleh mereka saat Galang sibuk dengan kegiatannya. Terlebih ketika Galang seminggu sekali harus melapor ke kota untuk update perkembangan kegiatan anggota kami. Wah, aku rasa seperti anak tiri yang ditinggal ayahnya di luar kota. Kalau gue pergi, hati-hati ya, aku anak tiri. Galang selalu berpesan begitu. Mungkin karena sebenarnya Galang juga tahu kondisi bagaimana di anggota kami. Namun, ia tak menyerah untuk terus dekat denganku. Aku selalu tahu betul perasaan Galang padaku. Aku sendiri juga merasakan hal yang sama. Hanya saja, yang aku heran adalah kita berdua sama-sama tak pernah menyatakan perasaan kita masing-masing. Aku dan Galang hanya menjalani semua begitu saja. Ya, tanpa perlu kata, aku rasa cinta kita sudah jelas. Akhirnya siang itu aku diantar Galang, yang ternyata sejak pagi menghilang karena sibuk mencari pinjaman motor. Galang cerita bahwa ia sudah tahu rencana busuk Riri yang hasut anggota lain untuk meninggalkan aku. Terkadang aku bersyukur Riri melakukan banyak aksi nekat untuk menarik perhatian Galang, namun malah membuat Galang semakin dekat dan memperhatikanku. Ups, mungkin aku sedikit kepedean, tapi memang begitu kenyataannya terjadi. Galang pun mengakui ini, tentunya dengan gaya bicara yang usil. Perjalanan demi perjalanan yang sering aku lakukan bersama Galang dengan berbagai motor pinjam dari warga membuat sensasi cinta di antara kami lebih menarik. Entahlah, apa karena merasakan bagaimana kencan versi hubungan tanpa status di daerah yang tidak kita kenali dengan segala keterbatasannya, atau memang karena aku dan Galang tengah di bambuk asmara saja. Aku seringkali dipergoki Galang menghitung jumlah waktu tersisa akan kebersamaan kami ini. Memang, jika kegiatan ini berakhir, aku dan Galang seolah harus kembali ke kehidupan nyata kami yang terpisah kota jauh hingga harus menyeberang pulau. Aku bahkan tak berani bertanya pada Galang apakah di kampusnya katanya Galang mempunyai wanita lain. Aku rasa kayak egoisan menguasai diriku. Aku hanya ingin bahagia saja bersama Galang tanpa memikirkan segala kenyataan yang harus aku dan Galang hadapi ketika selesai 40 hari di sini. Akhir dari penderitaanku ditinggal anggota ditutup dengan Galang yang menungguiku sampai kegiatan selesai. Galang membawaku bersantai melepas senja dengan melihat pemandangan sebuah danau di perjalanan pulang. Musik mengiringi indahnya senja kala itu. Galang punya alat yang disebut sebagai splitter. Fungsinya adalah menghubungkan 2 headset untuk satu handphone. Galang dan aku kebetulan menyukai satu grup band indie yang sama, dan lagu favorit kami pun sama, Payung Teduh, untuk perempuan yang sedang dalam pelukan. Dan ada lagi favoritku dan Galang, salah satu soundtrack film Hollywood Begin Again tahun 2014 yang dinyanyikan oleh Keira Knightley berjudul Tell Me If You Wanna Go Home.